Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuwaffi bi ni'mati wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsiya sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang menenteramkan, takwa yang membawa kedamaian, dan takwa yang mensejahterakan. Hadirin rahimakumullah, beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 12 Desember 2022, kita dibuat terkejut dengan meledaknya bom bunuh diri di kawasan Polsek Astana Anyar, Kota Bandung. Ledakan yang disinyalir berasal dari bom panci itu menewaskan 2 orang dan beberapa orang lainnya cedera. Tentu kita sangat prihatin dengan peristiwa tersebut. Dan kita juga merasakan betapa kejadian itu memukul kita, meninggalkan trauma yang luar biasa. Dan juga yang sangat kita sayangkan, muncul kembali pandangan bahwa Islam itu menghalalkan teror. Apakah Islam memang menghalalkan kekerasan? Apakah Islam memang menghalalkan teror? Saya kira kalau kita merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 32, kita akan menolak hal tersebut. Dalam Al-Maidah 32 misalnya disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya kira-kira barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan semua manusia. Apa yang kita dapatkan dari surah Al-Maidah ini? Yang kita dapatkan adalah justifikasi teologis bahwasannya Islam itu sangat-sangat menghargai kemanusiaan. Islam itu sangat-sangat menghargai kehidupan. Islam itu peduli dan meminta kita umat Islam untuk selalu menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita bisa lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari ayat ini, yaitu orang yang sakit misalnya, dia dan keluarganya akan berusaha sekuatnya agar bisa sembuh, mengorbankan semuanya agar bisa sembuh. Semuanya dijual untuk berobat misalnya,
tujuannya agar bisa sembuh. Pun demikian dengan masyarakat sekitarnya, mereka berbondong-bondong menjenguk, mendoakan, bahkan tidak sedikit yang kemudian berbagi rezeki untuk membantu pengobatannya misalnya. Itu juga agar menjadi bagian dari orang-orang yang masuk dalam surat Al-Maidah yang tadi itu. Bahkan untuk sembuh semua hal dilakukan ya. Jadi aneh rasanya kalau ada orang Islam yang mengaku dirinya Islam kemudian melakukan bom bunuh diri. Tentu ini kita harus perhatikan betul gitu. Kita harus mengatakan pasti ada yang salah dengan itu semua. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bahkan kalau kita mau mencoba mencari argumen yang lebih jauh misalnya tentang kekerasan, di dalam surat Al-Hajj 3940 ini menurut pakar tafsir misalnya Sahiron Samsudin misalnya itu mengatakan ini ayat pertama yang mengizinkan perang gitu. Di dalam surat Al-Hajj misalnya itu disebutkan bahwa diizinkan, artinya kira-kira begini, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Jadi kalau kita lihat dari surat Al-Hajj ini, pembolehan berperang ya, atau katakanlah melakukan kekerasan itu semata-mata bukan karena perang itu sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk menghilangkan kezaliman, upaya untuk menjaga agar hak-hak kita itu tidak diambil oleh orang lain. Jadi untuk mengakhiri kezaliman dan melindungi hak, dengan kata lain bahwa perang yang diizinkan adalah perang untuk perdamaian. Bahkan misalnya dalam beberapa kesempatan dalam surah kita diperbolehkan melakukan kisos misalnya, melakukan kekerasan juga. Tetapi kita lihat di situ ada batasan yang tegas. Jangan melampaui batas, karena ketika melampaui batas sudah masuk kategori dolim. Gitu. Bahkan dijelaskan dalam surat yang lain bahwa memaafkan itu lebih baik. Jadi kalau kita kemudian bertanya mengapa ada orang Indonesia yang mau melakukan bom bunuh diri, tentu perlu kita telisik lebih jauh. Mungkin ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, karena dia belajar agama secara letterlek dengan sumber-sumber yang tidak kredibel. Kalau kita lihat misalnya banyak aktor-aktor itu yang mendasari pengetahuan agamanya hanya dari internet. Yang kedua, terlalu bersemangat di dalam beragama. Boleh bersemangat, tetapi semangat itu harus ditopang oleh pengetahuan dan guru yang benar. Tidak boleh cukup dengan semangat saja. Dan yang ketiga ini yang harus diperhatikan, bahwa orang yang melakukan seperti itu bisa saja dikarenakan dia digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tugas kita, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dan masyarakat muslim secara umum. Dalam konteks Sunan Kalijaga, mari kita semaikan, diseminasikan pola keberagaman ala Sunan Kalijaga, yang keberagaman itu membawa kesaliman, keselamatan, dan juga keberagaman iman kita itu membawa keamanan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.